Ustaz, saya baru tahu dan jelas tentang hukum riba. Astagfirullah. Ustaz, berarti saat ini saya lagi terlilit riba dengan hutang pinjaman dari bank. Dan pada saat ini juga saya dalam kesusahan dalam membayar hutang tersebut. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini setelah saya taubat dan tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi? Apa ada amalan yang harus saya lakukan? Pertama, muhasabah tentunya, karena kita sudah melakukan perbuatan salah. Dan jalan yang terbaik adalah taubat. Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentikan semua pintu-pintu riba mulai sekarang, dan yang sudah terjadi usahakan maksimalkan, lakukan apa yang bisa dimaksimalkan. Misal kita datang negosiasi, kalau ada dana yang bisa kita lakukan cash kita bayar, kalau nggak bisa bayar lanjutkan dengan KPR yang ada semampunya, gitu kan. Jadi semampunya dilakukan, tapi jangan buka pintu baru. Kalau Anda mengatakan lalu bagaimana saya buntu ya, ini harus bertawakal kepada Allah SWT. Artinya memang kita meninggalkan yang haram dengan keyakinan Allah akan membantu sambil kita ikhtiar. Insya Allah akan ada jalan keluar. Dan nikmatin proses tadi yang saya bilang itu, gitu kan? Kalau masalah bagaimana jalan keluarnya pada saat terlilit utang, ya saya bilang negosiasi sama pemilik piutang, bicarakan baik-baik, lalu sampaikan niat baiknya seperti apa, dan kita ya jalani itu. Ya. Properti nilainya akan naik terus, sehingga jika seseorang menabung untuk rencana membeli rumah akan kesulitan terbeli karena harga rumah tersebut terus naik. Maka kebanyakan orang awam mengambil jalan pintas KPR ke bank dengan alasan logika pertama, daripada uangnya buat ngontrak lebih baik buat nyicil rumah. Nanti rumahnya juga jadi milik sendiri. Kalau beli langsung ratusan juta tidak mungkin ada uang. Kan lebih baik ngangsur lebih ringan. Suka duka ngontrakan kayak kucing boyongan, pindah sini pindah sana. Kadang diusir, rumah bocor dan lain-lain. Bagaimana menyikapi pemikiran masyarakat awam seperti ini? Sudah saya bahasakan tadi sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi ini cuman alasan-alasan yang ditarik untuk membenarkan perilaku itu. Pertanyaannya, sampai kapan Anda mau lakukan perbuatan ini? Dan kenapa, apanya yang aib? Kalau kita ngontrak, kalau dikatakan rumah kontrakan bisa bocor, memang rumah baru nggak bisa bocor? Bisa semuanya, itu cuman alasan saja. Jangan terbawa dengan arus gengsi ini. Ini gengsinya nih yang jadi masalah. Wahai muslimin, sadarlah ya. Untuk orang yang mendatangi dukun, sholatnya tidak terima 40 hari, maksudnya bagaimana? Apakah rokok termasuk khamar? Benarkah orang yang meminum khamar sholatnya tidak terima 40 hari? Ini apa hubungannya sama riba nih? Nah. Orang yang pergi ke dukun tidak diterima 40 hari, sholatnya ke belakang. Ini sudah kita jelaskan di dosa besar yang ketiga, gitu kan? Kalau orang pergi ke dukun, kata Nabi SAW, siapa yang datang ke dukun, peramal, penyamun, bertanya, tidak percaya, cuma bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Itu yang dimaksud dalam hadis, gitu kan? Kalau yang ditanya di sini, apakah rokok seperti khamar? Tidak bisa dikatakan seperti khamar. Khamar sesuatu yang memabukkan, gitu kan? Allahu alam, yang saya tahu ulama tidak menyamakan dengan itu. Tapi rokok dihukumkan sendiri, dia masuk dalam khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Dan Allah mengatakan, kata Allah SWT, saya menghalalkan ya, saya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'is ya. Allah mengatakan saya menghalalkan ya, Allah SWT menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'is. Jadi yang khaba'is ini semua yang buruk itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan khaba'is adalah sesuatu yang buruk, adalah yang akan berbahaya bagi kesehatan manusia, berbahaya bagi kehidupan mereka. Masuk di dalamnya masalah rokok, dan saya sudah pernah jelaskan panjang lebar hukum masalah ini. Waduh, ini benar-benar saya nggak bisa baca ini. Saya mau tanya, tante saya sudah tercebur dalam riba. Dia pinjam 800 juta, sekarang sudah menjadi 1,7 M. Pada saat pinjam, ia tahu kalau itu riba. Sekarang bagaimana tante saya mencuci uang, sedangkan uangnya sudah tercampur? Syukran Ustaz. Ini kesian Ustaz ya. Karena kadang-kadang pesawat itu seperti kalau pilot udah patah sayapnya kiri kanan, ya, ini selamatin. Sama pernah saya kasih contoh itu. Ada ibu-ibu 5 hari lagi mau Ramadan, tanya, Ustaz, saya punya utang Ramadan 2 minggu belum saya bayar, bagaimana hukumnya? Jadi saya lempar tanya, ibu 11 bulan kemana? Hah? Masa sekarang sudah kepepet tinggal 5 hari Ramadan baru tanya 2 minggu utang saya? Jadi seperti Ustadz yang harus nanggung tuh.
Ini tante anda yang bertanya sudah tahu riba, kenapa dilakukan? Kan itu. Ya sudah tahu riba dilakukan, jadi akhirnya konsekuensinya datang, gitu kan? Sampai 1,7 M. Bagaimana dia harus melakukannya? Dia harus bertaubat kepada Allah. Kemudian dia berhenti sampai di situ. Dia berusaha menyelesaikan apa yang ada. Itu jawaban ringkasnya. Karena tidak ada jawaban yang lain, gitu kan? Tahun lalu saya bangun rumah. Sebelumnya saya taruh di deposit. Waktu itu belum tahu hukum riba. Bunga dari bank tersebut 42 juta. Ada sebagian sudah saya berikan kepada orang yang perlu. Pertanyaan saya, sisanya selain untuk kepentingan umum jembatan, maksudnya mungkin bunga bank kali ya? Iya. Apakah boleh saya berikan kepada orang yang terlilit utang, orang sakit mau operasi, non muslim yang sedang kesusahan? Jadi lebih bunga bank itu difatwakan oleh para ulama dibolehkan, bank konvensional ya, dibolehkan untuk dikeluarkan untuk kegiatan sosial, perbaikan jalan, kemudian sumur, paving block, got, selokan, jembatan, itu semua fatwa ulama dibolehkan. Karena dikhawatirkan, ini sebab pertanyaannya muncul, karena banyaknya pengusaha muslim dari Timur Tengah yang punya rekening di bank-bank konvensional di Amerika dan bunganya sangat besar, mereka tidak pernah sentuh. Akhirnya diambil oleh orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lalu mereka lakukan untuk kegiatan agama mereka. Yang Yahudi pakai untuk beli senjata bunuh orang-orang muslim di Palestina, yang Nasrani buat bangun gereja. Akhirnya ditanya, bagaimana hukumnya nih? Akhirnya keluarlah fatwa ulama, jumhur ulama mengatakan boleh ditarik, tapi itu menjadi hukum uang, ya, tidak ada pemiliknya. Dianggap sudah tidak ada lagi pemiliknya, diambil, dikeluarkan, haknya Allah. Dan itu karena dasarnya dari hal yang haram, maka harus dilarikan kepada hal-hal yang sosial saja. Kalau tadi ditanyakan, bolehkah saya kasih orang terlilit utang? Ini ada sedikit dari pendapat ulama, tapi yang lebih kuat, lebih baik kepada kegiatan sosial. Non muslim pun yang dalam kesusahan ini lebih baik tidak usah dikasih dari situ, tuh dikasihkan kegiatan sosial aja. Ya, kegiatan sosial, buat WC umum, jembatan, ya, perairan dan seterusnya. Apa hukum jual beli valuta asing seperti dolar? Karena ada yang berpendapat bahwa perbedaan selisih ketika kita membeli dan menjual dolar tersebut dianggap sesuatu yang syubhat. Enggak, boleh saja, karena memang kan nilainya berbeda. Uang itu sama, ya, uang itu kalau berbeda nilai memang ada kursnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena itu nilai sama dengan gandum ditukar sama, misalnya ada beras ketan sama beras biasa, gitu kan? Dua-dua sama jenisnya beras, tapi harganya memang beda, karena memang ini lebih mahal, mungkin lebih susah. Seperti itulah. Jadi kalau kita gandum misalnya harganya 20.000 per kilo, beras biasa 10.000, untuk ditukar supaya tidak riba harus 2 kilo beras biasa diganti dengan sekilo beras ketan misalnya, karena nilainya harus sama dengan kurs uang di sini. Ya ini sama tadi ya. Apa hukum bunga tabungan? Bunga biro, deposit dan bunga sejenisnya boleh digunakan untuk kegiatan sosial, misal membangun jalan, jembatan ataupun membangun masjid. Masjid nggak boleh, membangun masjid nggak boleh. Kegiatan sosial, masjid nggak boleh sama sekali. Masjid tidak boleh masuk uang haram, tidak boleh sama sekali. Bahkan pendapat yang lebih kuat, zakat mal aja nggak boleh pakai bangun masjid. Karena makna fisabilillah memang jihad. Ada pendapat kecil ulama mengatakan salah satu dari 8 penerima zakat adalah ada kata-kata fisabilillah, ini bukan cuma jihad tapi masuk sebuah kegiatan termasuk bangun masjid. Tapi ini pendapat yang marjuh, bukan dinomor satukan oleh para ulama. Yang didahulukan adalah fisabilillah di jalan Allah. Kalau uang zakat saja yang memang kemungkinan besar dia adalah uang yang suci, tidak boleh bangun masjid, apalagi bunga bank yang tidak boleh, jelas. Jadi ini hanya untuk kegiatan umum saja tadi ya. Untuk kuliah di UIN disuruh minta 2 tazkiyah dari alumni UIN. Apakah kalau ada yang ingin kuliah di sana bisa minta tazkiyah dari antum? Apa hubungannya dengan riba nih? Boleh insya Allah, silahkan. Tapi saya harus tahu dulu orangnya, karena tazkiyah itu berarti saya memberikan rekomendasi karena saya kenal dia. Kalau saya tidak tahu gimana caranya, saya harus tahu dulu siapa dia. Ada seorang tukang servis elektronik, misalnya ada pelanggan mau benerin TV-nya yang rusak, terus di salah satu komponen di rangkaian TV itu ada yang rusak, diganti dengan komponen dengan harga 10.000, akhirnya bisa normal kembali, tapi dipatok biaya total 50.000 buat servisnya.
Apa hukumnya dengan tukang servis itu? Apakah dia termasuk makan uang riba? Tentu saja kalau dia individu tidak ada masalah. Tapi dia bilang dari awal, gitu kan? Ini 10.000 alatnya, 40.000 jasanya. Atau dia bilang ini alat sama jasa saya 50.000 rupiah. Setahu saya itu nggak ada masalah. Kalau individu. Kalau lembaga, tergantung apa kesepakatan dia dengan lembaga. Diikat akad apa saya? Misal lembaga mengatakan kamu boleh datang ke konsumen dan hanya boleh memberitahukan harga apa adanya. Ini ada listnya, servis perbaikan ini, 25.000, 35.000 ada harganya. Dia nggak boleh naikin dari itu. Komponennya begini harganya, begitu saja. Itu kalau instansi dia harus ikuti akadnya. Tapi kalau individu dia Allah alam masih boleh.